Kalau ada Al-Quran yang bilang Nabi Isa itu suci, ayat berapa? Quran surat berapa? Coba buka surat Maryam ayat yang ke-19. QS Maryam. Ya, Quran yang ke-19 ayat yang ke-19. 19. Oke. 19. 19. Jibril berkata, sungguh aku ini hanya utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Oke, di dalam bahasa Arabnya disebutkan innama ana rasulu min rabbiki li ahaba laki gulaman zakian. Betul? Ya. Siapa di situ gulam yang zakian itu? Siapa di situ yang suci di situ? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Isa. Menurut Al-Quran yang suci itu adalah Isa, betul? Betul. Nah, Karena sekarang beliau adakah Muhammad Rasul yang disebutkan saya ingat. suci, orang yang suci? Ya kalau gak disebutin emang kenapa? Iya, artinya yang patut dicontoh, yang patut diteladani, yang diikuti siapa? Muhammad atau Isa? Dua-duanya harus diikuti. Bagaimana dua-duanya? Yang satu saja seperti tadi. Bang, begini, kan dalam agama Islam itu Nabi Isa juga sama seorang figur yang baik, suci. Kenapa kamu Muhammad hanya juga mengikuti sama. Muhammad saja, tidak mengikuti Isa? Ya karena ajaran Nabi Isa itu enggak dianjurkan untuk diamalkan di sekitar umat Muhammad zaman sekarang. Berat ini. Inilah, saya sudah punya tema baru, ini akan kita bahas besok. Ya, ini yang berjudul Islamic Dilemma. Ya, dilema di dalam Islam. Ya, ini tema kita besok teman-teman. Quran menyuruh Islam untuk mengimani Injil, tapi Islam tidak mengimani Injil. Lah ini dilema orang Islam abad tahun 2025. Sekarang saya tanya. Memang. Oke, sekarang saya tanya, kamu disuruh beriman kepada Injil nggak? Iya. Dan Kenapa kamu tidak beriman kepada Injil? Oke, dalam pemahaman saya ngaji di pesantren, bentar dulu Bang, kasih saya penjelasan. Iman di sana itu kita boleh atau harus mempercayai bahwa Allah pernah menurunkan kitab Zabur, Injil dan Taurat, tapi tidak diwajibkan untuk mengamalkannya. Yang harus diamalkan sekarang itu adalah Al-Qur'an. Berat Jadi, ini berat. Ya emang benar, emang gitu pemahamannya. Jadi Oke, jadi kamu tidak ya. Saya percaya bahwa Allah pernah. Oke, jadi kamu tidak itu. percaya kepada Injil. Percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Mana ayatnya? Disuruh percaya bahwa Allah menurunkan atau disuruh percaya kepada Injil itu? Yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ya itu sesuai pemahaman saya dulu pernah ngaji gitu. Makanya teman-teman, mereka ini korban ustadz-ustadznya. Kenapa? Kalau sampai umat muslim baca Injil, nanti kitab-kitab karangan ustadz kagak laku, nggak ada yang beli lagi. Loh, bayangkan betapa kitab-kitab karangan ulama itu telah menjadi bisnis yang menggiurkan. Makanya dicetak terus. Biar umat muslim beli terus. Kalau sempat umat muslim baca Injil, nanti kitab-kitab mereka nggak laku. Nih, saya tunjuk lagi ya. Bang, definisi iman itu kan percaya. Ya udah percaya aja. Allah pernah menurunkan kitab Injil, udah. Baik. Perlu sampai mengamalkan, nggak wajib. Udah itu kan hak prerogatif saya sebagai muslim. Jadi sebenarnya abang nggak bisa mengorek-ngorek lagi karena itu Tapi kepercayaan. kan itu bukan kata Quran. Umat Islam. Apa yang disebutkan Al-Quran? Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Saya bacakan. Nih ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Apa dikatakan? Perhatikan. Oke. Sabar ya. Nih. Coba kamu yang baca atau saya? Saya aja. Arabnya Baik, atau nih. gimana? Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya.
Betul. Ya. Ya, saya Jadi di dalam percaya Injil dalam terdapat Injil petunjuk dan cahaya, betul nggak? betul, betul. Kenapa kamu tidak mau beriman kepada kitab Injil? Saya beriman, Bang. Cuma definisi iman itu apa? Percaya kan? Ya udah, percaya. Apa yang kamu percaya dalam kitab Injil? Di dalam Injil, jangan kamu berdusta, jangan berbohong. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Tapi kamu lebih percaya kepada kitab Sahih Bukhari. Boleh berdusta. Ya kan? Kalian ini disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Tapi malah kalian beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Namanya kitab Bukhari. Yang di dalamnya Bukan terdapat, beriman, tapi lebih waduh. tepatnya kita Malah mengambil kalian lebih pelajaran percaya kitab dari kitab kitab-kitab karangan tersebut. orang. Loh, inilah Enggak, akibat. karena mereka itu ulama. Loh. Karena beliau-beliau itu ulama, Sahih Bukhari, Berat Muslim itu ini beliau itu teman-teman ya. ulama dan apa? Mengikuti ulama itu memang diharuskan karena ada ayat Al-Qur'annya, emang Al-Qur'an yang sudah melegalitaskannya. Baik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Bertanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya kalau kau tidak tahu ya, ahli dalam bidang Oke. ilmu agama itu ya Oke. ulama. Menurut Berarti ya Al-Quran, wajar. siapa yang harus ditanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang mengetahui di Oke, bidangnya. siapa orang-orang yang mengetahui itu? Ya kalau misalkan dia Ahli kitab. Ahli kitab. Nih, inilah ketika kalian telah mempercayai ulama-ulama kalian. Lihat nih. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Oke. Judul asli. Tuh, kitabnya Tamasya ke surga. Inilah kitab sucinya orang Islam sekarang. Apa kitabnya? Tamasya ke surga. Siapa yang mengarangnya? Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nih, nih. Nih. Arwah ila biladil afrah. Rasul berkata, Tuh. maaf. Tuh, judul kitabnya apa tadi? Habila bila bila arfah tadi. Ya kan? Makanya saya bilang, Mbak, kalian ya, yang ada di rumah kalian itu adalah kitab tadi. Kitab fikih, kitab kuning, ya kan? Kitab ini. Kitab karangan-karangan ulama. Sementara Al-Quran menyuruh Ya, nggak kalian apa-apa, beriman karena kepada beliau kitab mereka sebelum itu ahla Al-Quran. zikri, orang yang paham ilmunya, Bang. Jadi nggak apa-apa, karena sudah dilegalitaskan dalam Al-Quran kalau kita itu harus mengikuti ahla zikri atau orang yang berilmu di bidangnya. Oke, siapa itu Jadi nggak orang-orang yang masalah. berilmu? Ulama. Oke, menurut Al-Quran, kepada siapakah Muhammad harus bertanya? Nih, Muhammad itu disuruh bertanya kepada orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang membaca kitab yang terdahulu. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Betul? Betul. Nah terus kenapa Anda bilang malah bertanya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran? Karena zaman sekarang Nabi Muhammadnya udah ingin meninggal. Waktu Muhammad hidup, Muhammad tanya kepada siapa? Ya kalau menurut pendapat Abang, kepada ahli Pendapat kitab, kan? saya, menurut Al-Quran. Ya enggak, tapi saya belum percaya sama Abang 100%. Baik, Oleh karena itu coba berikan saya datanya. saya tunjukkan ya. Oke. Kita tunjukkan di dalam Quran surat sebentar. Aduh, surat berapa? Surat Yunus ayat yang keempat 94. Nih, Ayat 4. surat Yunus Apa? ayat 94. 94. Perhatikan. Oke.
jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, Muhammad suruh tanya siapa? Adakah suruh tanya Ibnu Katsir? Adakah Muhammad suruh tanya ulama? Adakah Muhammad suruh tanya kiai? Tanya siapa? Tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Siapa? Ahli kitab, pembaca Taurat dan pembaca Injil. Muhammad saja disuruh mengukurnya dari pembaca kitab Taurat maupun pembaca Injil. Sementara umat muslim sekarang malah tanya kepada Sahih Bukhari. Tapi orang yang tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, yakni ulama Yahudi dan Nasrani yang mempelajari Taurat dan Injil. Iya. Jadi